Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam mata kuliah aspek hukum, ekonomi, dan bisnis. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang hak atas kekayaan intelektual yang part pertama. Di part pertama ini kita akan mempelajari tentang konsep dari HKI atau hak atas kekayaan intelektual, mulai dari pengertian dan jenis-jenis serta landasan hukumnya, juga contoh-contoh nyata yang ada di sekitar kita. Nanti di pertemuan selanjutnya, di hak atas kekayaan intelektual part kedua, kita akan pelajari bagaimana pemrosesan untuk pengurusan HKI tersebut. Oke, kita mulai. Mungkin ada yang sudah tahu tentang hak atas kekayaan intelektual, atau bahkan ada yang sudah punya. Oke, kita bahas. Jadi kalau menurut pengertiannya, HKI adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk intellectual property right, yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir atau yang menghasilkan sesuatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Jadi hasil karyanya seseorang ataupun hasil dari pemikirannya seseorang itu bisa disebut dengan hak atas kekayaan intelektual. Jadi, pada intinya, haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Jadi, apapun yang memang bersumber dari pemikiran, kemudian hasil karya, baik berwujud ataupun tidak berwujud, maksudnya tidak berwujud, tidak bisa diraba ataupun dipegang, itu adalah yang namanya haki gitu. Jadi intinya diberikan nilai ekonomi dalam hasil pemikiran tersebut. Untuk pengertian yang lain, haki juga bisa disebut hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau kelompok orang atas karya ciptanya. Menurut undang-undang yang telah disahkan oleh DPR pada tanggal 21 Maret 97, haki adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan, hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial. Jadi misal nanti kalian menemukan sepatu yang bisa terbang, nah itu bisa dihakikan. Contohnya kayak gitu. Atau menemukan batik dengan model terbaru. Itu juga bisa diurus sebagai hak atas kekayaan intelektual. Nah, untuk membahas haki ini ada prinsip-prinsip. Di sini ada 4 prinsip. Yang pertama adalah prinsip ekonomi, yang kedua prinsip keadilan, yang ketiga prinsip kebudayaan, dan yang keempat prinsip sosial. Kita mulai dari prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi ini, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif, daya pikir manusia yang memiliki manfaat, serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. Seperti itu. Jadi di mana hak cipta itu mempunyai nilai ekonomi ataupun ada harga ataupun nominalnya. Seperti itu. Yang kedua adalah prinsip keadilan, di mana prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil kemampuan intelektual sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Jadi maksudnya keadilan ini nggak boleh seseorang itu apa namanya ya, kayak tiba-tiba menjiplak ataupun memplagiasi hasil karya orang lain. Nah, itu dimana di sini adalah prinsip keadilan. Kemudian prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan sastra seni, meningkatkan taraf kehidupan akan memberikan keuntungan bagi masyarakat bangsa. Jadi biasanya prinsip ataupun hasil dari haki ini berupa ilmu pengetahuan, sastra ataupun seni. Ilmu pengetahuan bisa jadi penemuan terbaru, teori terbaru. Kemudian sastra bisa jadi puisi, lagu, itu juga bisa seni, misalnya tarian, menciptakan tarian itu. Kayak gitu. Kemudian prinsip sosial. Prinsip sosial ini mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara. Sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan suatu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan. Jadi di mana haki ini harus lebih mengutamakan kepentingan sosial gitu.
Jadi karyanya itu memang sengaja harus dilindungi agar prinsip-prinsip yang lain pun juga bisa dilaksanakan. Untuk dasar-dasar hukumnya, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 95 tentang kepabeanan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 97 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang merek, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang hak paten, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 97 tentang pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Kemudian Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang pengesahan Trademark Law Treaty. Kemudian Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 97 tentang pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. Kemudian Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang pengesahan WIPO Copyright Treaty. Nah, ini yang nantinya harus teman-teman belajar secara mandiri, yaitu klasifikasi tentang haki. Jadi secara umum itu dibagi dua, yaitu hak cipta sama hak kekayaan industri. Nah, di mana hak cipta ini ya hak cipta, kemudian yang kedua hak kekayaan industri ini ada hak paten, hak merek, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, hak rahasia dagang, dan juga hak indikasi. Oke, ini nggak akan Bu Asa jelaskan, tapi nanti teman-teman akan mencari sendiri. Silakan dicek si pejarnya masing-masing untuk kelanjutan dari klasifikasi hak atas kekayaan intelektual. Silakan dilihat di penugasannya dan segera dikerjakan. Oke, see you. Sampai ketemu di submateri selanjutnya tentang haki part kedua.